beliau tadi sudah memproklamirkan diri bahwa saya petani tulen. Gitu ya. Bangga menjadi petani. Bangga menjadi petani. Sahabat tani Ibu Endah Purwanti aja yang seorang perempuan bangga menjadi petani. Bagaimana dengan sahabat tani yang ada di rumah, yang laki-laki tentunya, kemudian yang pemuda-pemuda kita harus bangga menjadi petani. Dan Ibu Endah ini sekarang masih fokus ke kacang hijau. Kalau saya lihat dari tadi itu kacang hijaunya bagus-bagus banget Ibu. Ini gimana sih kok bisa tanamannya sebagus-bagus ini untuk kacang hijau? Bawahnya dicabut, memang di bawahnya itu putih. Nah, segera waktu itu saya aplikasikan jakaba. Ya, saya aplikasikan jakaba. Saya memang spray dengan menggunakan pupuk organik yang buatan sendiri dari rumah ya. Alhamdulillah berkurang ininya jamurnya itu akhirnya bisa bertahan. Nah sekarang justru yang agak renggang itulah tanaman yang tersisa itu menjadi tanaman yang gede ya Mbak, lebih besar, cabangnya banyak. Dan kemarin alhamdulillah di Ubin sama BPP dapatnya 1,4 kilo per 2,5 kali 2,5 meter ya. Nah, terus bagian lagi ada yang memang ditebar karena kita juga untuk menghemat tenaga ya. Kita tebar seminggu sebelum panen kita tebar. Dan kalau yang ini itu sebagian ada yang memang ditugal karena sudah tidak mungkin ditebar. Terus ada yang sebelah selatan saya tebar semua. Kalau hasilnya antara yang ditebar dengan yang ditugal itu sebenarnya bagus yang ditugal. Selamat datang di panggung penyuluhan Sindiar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat tani, kembali lagi bersama saya. Dan hari ini kita ada di sebuah hamparan sawah gitu, tetapi tanamannya sudah tidak padi lagi karena ini di musim tanam ketiga, yaitu ada kacang hijau. Dan di sebelah saya sudah ada ibu yang cantik ini, sudah berseri-seri. Beliau adalah Ibu Endah Purwanti. Dan sahabat tani langsung saja kenalan dengan beliau. Selamat sore Ibu Endah. Selamat sore Mbak Yuni. Silahkan menyapa sahabat tani kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Purwanti, asli petani tulen. Cukup sudah. Jadi Endah Purwanti dan asli petani tulen, nggak ingin memperkenalkan siapa beliau. Kayaknya ini agak dirahasiakan gitu. Oke sahabat tani, tapi ini akan saya sampaikan kepada sahabat tani semua bahwa beliau yang ngakunya adalah seorang petani sebenarnya adalah seorang istri dari kepala desa. Betul guys, istri dari kepala desa. Kemudian beliau juga seorang ketua KWT atau kelompok wanita tani di desanya tentunya. Kemudian juga adalah ini boleh disebutkan nggak ya? Jadi Ibu Endah Purwanti ini juga mempunyai satu kios pupuk lengkap. Gitu ya? Dua kios pupuk lengkap, di mana saja nanti kita tanyakan. Dan Ibu Endah Purwanti hari ini kita sedang panen ya? Alhamdulillah mulai 3 hari ini. 3 hari ini, ini hari yang ketiga. Hari yang ketiga. Ini yang di bawah terik panas matahari, tetapi dengan semangatnya karena beliau tadi sudah memproklamirkan diri bahwa saya petani tulen. Gitu ya. Bangga menjadi petani. Bangga menjadi petani. Sahabat tani Ibu Endah Purwanti aja yang seorang perempuan bangga menjadi petani. Bagaimana dengan sahabat tani yang ada di rumah, yang laki-laki tentunya, kemudian yang pemuda-pemuda kita harus bangga menjadi petani, bukan begitu ya Ibu Endah ya? Yang pertama mau saya tanyakan, Ibu Endah, ini lahannya yang ada di sini, aja dulu, ada berapa luasannya untuk kacang hijau? Kalau yang sekitar sini ada 190 ubin. 190 ubin, dan ini hanya sebagian kecil saja ya, begitu ya? Ada beberapa wilayah juga, tapi masih di Kabupaten Kebumen. Apanya? Lahannya. Oh, masih di Murtirejo. Murtirejo. Jadi sahabat tani perlu saya sampaikan, tadi belum disampaikan. Jadi ini ada di Desa Murtirejo dan beliau adalah istri kepala desanya, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Dan Ibu Endah ini sekarang masih fokus ke kacang hijau. Kalau saya lihat dari tadi itu kacang hijaunya bagus-bagus banget ini Bu. Apa ini ada yang lebih bagus dari ini mungkin ya? Alhamdulillah kemarin yang ubinan dengan BPP Pertanian Kecamatan Kebumen. Kemarin saya tidak paham ya dari berapa meter itu yang untuk
diambil sampelnya. 2,5 kali 2,5. Itu dapat 1,4. 1,4 kilo ya itu. Dan sahabat tani, sebelum kita tanyakan, Ibu Endah boleh dijelaskan sedikit nggak? Ini gimana sih kok bisa tanamannya sebagus-bagus ini untuk kacang hijau? Kalau lewat SOP-nya itu memang kita pinginnya begitu panen padi, nah kita tugal ya, kita wuwur. Habis itu jerami dibentangkan untuk nutup kacangnya. Nah, beberapa hari setelah kering kan dibakar. Itu memang bagus pertumbuhannya dan juga sekaligus membakar rumput dan untuk pupuk juga. Tapi kemarin yang terakhir dari beberapa yang sesuai SOP seperti itu, begitu tumbuh itu memang banyak yang mati. Entah itu kena jamur entah apa, tapi begitu bawahnya dicabut memang di bawahnya itu putih. Nah, segera waktu itu saya aplikasikan Jakaba ya. Saya aplikasikan Jakaba. Saya memang spray dengan menggunakan pupuk organik yang buatan sendiri dari rumah ya. Alhamdulillah berkurang ininya jamurnya itu akhirnya bisa bertahan. Nah, sekarang justru yang agak renggang-renggang itulah tanaman yang tersisa. Itu menjadi tanaman yang gede ya Mbak, lebih besar, cabangnya banyak. Dan kemarin alhamdulillah di Ubin sama BPP dapatnya 1,4 kilo nggih, per 2,5 meter nggih. Nah, terus bagian lagi ada yang memang ditebar karena kita juga untuk menghemat tenaga nggih, kita tebar seminggu sebelum panen kita tebar. Dan kalau yang ini itu sebagian ada yang memang ditugal karena sudah tidak mungkin ditebar. Terus ada yang sebelah selatan saya tebar semua. Kalau hasilnya antara yang ditebar dengan yang ditugal itu sebenarnya bagus yang ditugal. Bagus yang ditugal memang. Dan cara pemanenannya juga lebih cepat dengan yang ditugal. Karena teratur ya. Karena teratur, jadi kita nyabutnya juga enak. Kalau ditebar itu antara batangnya itu saling berkaitan sehingga kadang mau tubukan gitu ya, mau nyabutnya itu harus nyari yang apoknya itu. Jadi ini awalnya ini berarti dengan sistem TOT tadi tanpa ya, olah tanah, tanpa olah tanah dan bisa sebagus itu. Ternyata tadi juga dari Ibu Endah gitu ya, Ibu Endah pertama memang TOT dan kemudian selanjutnya ada beliau menemukan apa ketika dicabut itu karena tadi ini ya yang mungkin kelembaban tinggi mungkin tinggi dan beliau itu langsung bisa cari solusinya gitu, yaitu dengan menyemprotkan Jakaba atau jamur kabadian ya. Jakaba itu dan beliau itu bikin sendiri. Saya bikin sendiri sahabat tani, bikin sendiri. Jadi beliau selain aktif di budidayanya, juga untuk saprodinya juga beliau berusaha untuk yang alami gitu ya Bu ya. Tetapi ini kalau yang di sini ini pakai pupuk kimia nggak nih? Pupuk kimia kalau yang tabur itu tidak. Jadi kita spray, lewatnya spray. Pada saat fase vegetatif memang saya itu lebih banyak menggunakan pupuk dari dapur nggih. Seperti air Jakaba. Saya kan tanam lidah buaya itu lumayan agak banyak. Jadi lidah buaya itu saya masukkan ke ember, saya siram dengan air leri, terus nanti ada pernah bikin tape juga ternyata gagal nggih. Gagal mungkin karena singkongnya terlalu muda nggih, jadi tidak manis, kecut. Akhirnya saya masukkan ke situ, semua sampah masukkan ke situ juga. Kalau lidah buahnya tadi dikupas dulu atau enggak? Enggak, lidah buahnya itu saya iris kecil-kecil, saya masukkan campur air leri, terus jadi ada air Jakaba. Air cucian beras. Ya, sahabatannya. Air leri itu adalah air cucian beras, bekas beras itu. Iya, jadi setiap saya mesusi ya cara orang Jawanya, mencuci beras itu air yang pertama dan yang kedua yang saya simpan, saya kumpulkan di ember. Terus nanti ada
yaitu kadang ada jakaba yang tumbuh itu kan dari di ember lain, ya, saya ambil masukkan ke situ ya, untuk terus juga. Luar biasa. Selain jakaba, ada apa lagi nih kira-kira di simpanannya Bu Endah ini, ada apa lagi nih? Ada maggot banyak. Maggot itu maggot banyak. Maggotnya nanti buat apa ini? Sebenarnya ingin fokus di ayam ya, untuk pakan ayam. Tapi ternyata saya tidak fokus karena saya harus ngurusi yang lain juga. Jadi saya tidak bisa standby di rumah karena jam 8 saya sudah harus, istilahnya bukan ngantor ya, melayani petani begitu. Jadi air limbah-limbah yang ada di dapur itu saya kumpulkan di ember juga semuanya. Terus saya punya ember tumpuk nggih. Ember tumpuk nggih. Jadi sisa-sisa yang dari makanan, sayuran saya masukkan di ember tumpuk, bawahnya kan ada airnya. Nah, itu kadang airnya itu yang saya campur dengan air jakaba juga. Jadi tidak murni air jakaba saja. Pokoknya semua air semua air limbah saya campur. Jadi semua limbah itu bermanfaat kalau buat Bu Endah. Betul. Itu saya semprotkan untuk kacang hijau yang fase vegetatif ya. Cuma yang fase generatif saya belum bisa bikin. Ya, jadi saya menggunakan pupuknya pakai spraynya kimia. Jadi pada saat sekarang banyak sekali ya yang musim tanam ini, kalau yang awal-awal kita alhamdulillah bagus ya. Kayaknya kalau tidak dispray pun tidak begitu masalah. Tapi yang akhir-akhir ini itu belum kuncup, belum keluar bunganya itu sudah pada protol. Jadi nanti akhirnya kalau orang Jawa bilang itu nguceng, itu hamanya memang luar biasa. Kalau itu saya nggak bisa, itu harus banget dengan menggunakan kimia. Jadi dengan terpaksa itu ya, sementara masih menggunakan kimia. Belum bisa full organik. Sambil juga Bu Endah juga mempelajari dulu dan nanti mungkin nantinya akan mendapatkan solusinya gitu. Jadi sahabat tani, luar biasa sekali seorang perempuan ya, seorang perempuan petani perempuan yang sangat bangga menjadi seorang petani. Beliau ternyata tidak hanya terjun di sawah, tetapi di rumahnya itu ada jakaba, ada maggot, ada apalagi tadi ya, ember tumpuk juga. Pokoknya semua, ini namanya ibu-ibu ini ya Bu, biasanya sampah dari dapur, sampah-sampah organik itu ternyata dimanfaatkan oleh beliau. Dan padahal dari jam 8 beliau itu sudah harus ngantor tadi, sudah harus melayani petani di pupuknya ya. Nggih, betul. Jadi beliau mempunyai 2 KPL, 2 kios KPL di wilayah Kebumen semua. Tidak, di Murtirejo dan di Sidomoro, dari Kecamatan Kebumen dan Kecamatan Bulus Pesantren ya, karena memang yang kios Murtirejo itu kan perbatasan dengan Kecamatan Bulus Pesantren. Mau tidak mau orang dari Bulus Pesantren juga kadang kepingin ke situ, tapi ternyata ini bukan wilayah saya. Jadi akhirnya ibu dari KP3 kemarin sebelum almarhum Pak Agung Patuh dulu menyampaikan, ibu bikin satu lagi aja di Bulus Pesantren dengan nama lain dan tempatnya lain. Itu sejarahnya seperti itu. Tentang KPL ya, dan beliau yang ternyata setiap hari nyanding pupuk kimia gitu. Yang setiap hari ada berbagai macam pupuk kimia, tetapi beliau tidak terlalu tertarik mungkin ya. Beliau lebih tertarik untuk menggunakan pupuk organik. Dan ngomong-ngomong, beliau yang seorang istri kepala desa, boleh ya nyinggung sebentar, nyinggung sedikit aja ini tentang Pak Kepala Desanya, kalau boleh tahu asmane? Pak Nur Hamid. Pak Nur Hamid ya, Pak Nur Hamid, Kepala Desa Murtirejo, Kecamatan Kebumen tentunya. Seorang istri kepala desa tentunya kan juga sibuk dengan kegiatan, kalau istri kepala desa berarti ketua TPPKK. Nah begitu. Apakah seorang Ibu Endah juga menerapkan yang setiap hari beliau lakukan itu ke ibu-ibu lainnya? Karena seorang ibu TPPKK ketua itu kan pasti bisa mempengaruhi gitu, mempengaruhi dalam tanda kutip ya tentunya sahabat tani. Kalau sekarang kan itu banyak sekali program pemerintah untuk memanfaatkan pekarangan. Pemanfaatan pekarangan. Nah, ini bagaimana? Karena kalau saya baca tadi, beliau juga seorang ketua KWT, Kelompok Wanita Tani, yang tentunya juga akan terjun di bidang pemanfaatan pekarangan. Gimana ini, Ibu? Kalau misalkan menyampaikan ke mereka tetap ya,
di saat-saat kegiatan apapun ya, karena memang satu saya juga karena suka bertani, tapi ya tidak semuanya Bu, Mbak, tidak semuanya itu tertarik ternyata. Tapi justru teman-teman saya itu malah bapak-bapak bapak-bapak ya. Saya lebih mereka itu kadang kalau ke kios itu belinya cuma sebentar sebenarnya ya, tapi ngobrolnya itu lebih banyak. Betul. Jadi memang dengan bapak-bapak malah saya lebih paham, lebih kenal, lebih kalau dengan ibu-ibu memang setelah menjadi ketua tim penggerak PKK, paling di kegiatan-kegiatan ada pertemuan PKK seperti itu memang ya saya berusaha menyampaikan, dan memang ada 1-2 yang ikut meniru juga seperti itu. Tapi tentunya kan lebih sering ini ya, lebih mengutamakan untuk di bidang pertanian kalau di PKK-nya itu ya. Karena jenengan sendiri kan juga ketua KWT nih, ketua KWT seperti yang dianjurkan oleh pemerintah ya sampai sekarang. Kalau Ibu istri kepala desa kan juga sedikit banyak tahu tentang dana desa yang 20% untuk ketahanan pangan pastinya ya. Itu sebenarnya sejauh mana yang yang telah Bu Endah lakukan itu untuk menuju ke arah situ? Kalau kemarin dari anggaran dana desa yang 20% itu memang diutamakan ke perbaikan saluran irigasi untuk sawah memang. Nah, yang tahun ini ada alokasi memang untuk KWT-nya Jadi di belakang gedung serbaguna memang itu ada lahan yang lumayan luas milik desa. Juga kemarin diuruk juga untuk kegiatan ketahanan kepanganan, tapi maaf belum berhasil. Oke, sahabat, belum berhasil. Nantinya juga akan berhasil. Nah, mulai ini belum lama sih akhirnya kita itu berinisiatif memanfaatkan kembali lahan-lahan itu, Alhamdulillah kemarin sudah dari luas ada 16 guludan kalau nggak salah yang sisa bekas tanam bawang merah kemarin. Sekarang sudah ditanami bayam, ada kangkung, ada tomat, ada cabai, dan kemarin kita sudah panen bayamnya alhamdulillah. Nah, itu memang dananya belum turun, jadi masih menggunakan dana pribadi. Kalau dana saya nggak nanya loh Bu. Tapi ya insya Allah ke depan kan mereka nanti juga menganggarkan itu ya untuk karena surat edaran bupati setiap desa harus punya kebun pangan. Waktu itu kami sudah menyiapkan kebun untuk desa ya, kebun desa itu tanpa belum tahu sih sebenarnya kalau ternyata ada surat edaran itu ya. Alhamdulillah, maksudnya kebetulan sekali ya, pas sekali ya. Nah, itu memang dananya memang belum turun. Insya Allah ke depan kita mau bikin RAB untuk memanfaatkan lahan yang ada di belakang gitu. Paling tidak untuk ceritanya itu katanya untuk mengurangi stunting gitu, seperti itu. Program kedepannya kelanjutannya bagaimana nanti kita ikut dari pemerintah aja. Oke, siap. Itu sekilas tentang beliau sebagai istri kepala desa. Dan kita kembali lagi ke kacang hijau lagi ya Bu ya, ke kacang hijau lagi. Mungkin sahabat tani juga tertarik nanti melihat gambar-gambar ini, kelihatan dari yang di belakang kami memang kacang hijaunya sudah siap panen ya Bu ya, siap panen. Tadi sudah dijelaskan sedikit tentang bagaimana rahasianya agar bisa sebagus ini gitu. Kalau menurut saya ini bagus nih ya. Kalau tadi disampaikan setelah dilakukan ubinan gitu, ubinan, jadi kita ambil sampel 2,5 kali 2,5 meter. Kemudian itu untuk memprediksi profitasnya, produksinya itu kalau 1,4 berarti bisa diprediksikan nanti keluarnya sekitar 22, sekian kintal gitu ya dalam 1 hektarnya ya. Itu juga lumayan tinggi ya Bu ya. Ada rahasia apa lagi ini Ibu selain tadi dengan pupuknya di vegetatif itu lebih banyak dengan organik, kemudian di generatifnya sedikit kimia gitu. Ada rahasia lagi nggak? Jadi saya menggunakan pupuk yang untuk buah itu kandungan kalium tinggi. Kalau misalkan fase generatif memang itu dari air limbah air limbah itu juga kadang 1 botol itu 5 liter itu kalau paling saya kasihkan hanya untuk 3 tangki sprayer, jadi banyak banget dosisnya memang. Berarti ini ya
pekat, lebih pekat ya. Nggih, lebih Jadi pekat. 5 liter untuk 3 tangki. 3 tangki, tapi 3 tangki Tangki yang bisa 14 liter. bukan yang 16 liter. Yang Jadi 16 memang bisa untuk 50 ubinan. Nggih, 50 ubin satu tangki. Satu tangki 50 ubin. Berarti untuk 5 liter itu bisa untuk 150 ubin. 150 ubin, ya sekitar segitu. Nggih. Selain itu, tadi kan sudah disampaikan yang perbedaan antara yang ini mungkin sahabat tani mau juga pengen mempelajari nih bagaimana nih kalau misal selama ini kan kita untuk kacang hijau ada yang cuma disebar aja gitu, disebar aja. Terus kemudian tadi Bu Endah juga menyampaikan di Tugal itu ternyata lebih menguntungkan karena lebih enak untuk panennya untuk betul. perawatannya juga lebih mudah. Yeah. Nah kalau misalkan untuk kebutuhan benihnya antara yang disebar dengan yang ditugal banyakkan mana? Kalau yang ditugal itu lebih sedikit membutuhkan benih. Jadi lebih hemat ya? Betul, lebih hemat. Memang tambah tenaga. Iya. Tambah tenaga. Betul. Tapi nanti panennya enak, karena lebih cepat juga. Kalau misalkan sistem tugal kan sudah tertata. Iya. Sudah tertata. Ini jaraknya berapa, Bu? Kalau jarak itu berapa ya? Hanya kira-kira aja. Kira-kira asal lupa gitu ya. Iya, kira-kira aja. Nanti kalau misalkan kita lihat kalau misalkan itu jenis bibitnya kacangnya itu besar, memang agak diperlebar. Ini boleh tahu nggak ini varietasnya apa? Ini varietas dari dulu. Cireok ternyata sahabat tani. Cireok, betul. Cireok aja bisa sebatas ini. Cireok gitu. Terus kalau yang sebar itu panenannya itu sulit. Jadi antara biji yang tanamannya satu dengan tanaman yang lain itu kadang berkaitan. Jadi kita mau nyabutnya itu susah, harus giniin dulu gitu ya. Betul, Ibu, harus dicari harus cari dulu mana poknya gitu. Gitu mana poknya gitu. Ya, kemudian itu berarti kalau dari Ibu Endah sendiri itu memang lebih baik dengan yang secara ditugal atau langsung sebar? Kalau lihat ekonomisnya aja. Kalau ekonomis kan tadi ketemunya ya? Kalau yang ditugal benihnya lebih hemat tapi tambah tenaga. Kalau yang disebar benihnya agak boros tapi nggak pakai tenaga. Jadi memang kelebihannya kalau disebar kita jadi bisa waktunya ya. Kadang kan kita kalau mau menugal itu harus dipanen dulu baru ditugal. Lah kalau disebar itu kan memang sebelum panen kita sebar begitu. Nah itu jadi mempersingkat waktu. Nah, ternyata waktu tanam pertama dengan tanam berikutnya berbeda berapa hari saja. Kalau kacang hijau itu kelihatan sekali, sekali. Jadi ini yang tanam awal Agustus yang sekarang lagi panen itu hamanya tidak begitu banyak ya. Tapi kalau sudah pertengahan Agustus ke sana itu harus ekstra. Kita harus ekstra spray hamanya itu dan spray insektisida karena belum tahu insektisida yang alami yang kan ya. Iya, gitu, menggunakan yang kimia. Dan itu juga tidak sembarangan aplikasinya untuk yang kimia enggak, karena kadang kita lihat hamanya di situ banyak kutunya, semprotnya untuk ulat ya enggak jadi seperti ya, itu. Pas ya. Dan tadi kalau misalkan hamanya, saya boleh ya tanya, boleh sebut merek nggak sih? Nggak ya kayaknya. Kalau hama kutu ya biasanya ya kan kayak kutu beras itu kayaknya ya kalau kacang hijau gitu ya. Kalau hama kutu itu biasanya mengatasinya pakai apa nih? Kalau kita melakukan pengamatan itu jangan bosan-bosan ke sawah ya. Kita dikiranya misalnya kok sering banget ke sawah, setiap hari ke sawah, kenapa ya? Karena padahal kita mengamati, kita mengamati. Iya betul. Ada apa? Jadi memang kalau begitu ada kutu biasanya yang nempel di ujung kacang itu membuat kerontokan ya, itu penghisap. Jadi nanti bunganya itu enggak jadi mekar. Oh, masih bunga itu udah rontok. Jadi belum jadi bunga itu sudah hilang, jadi dihisap. Namanya lahir sebelum berkembang gitu nggak sih, Bu? Mungkin. Iya, jadi belum keluar bunganya itu sudah nggak ada. Iya, jadi nggak bakalan jadi buah ya. Itu pakai, kalau saya nyebut merek nggak ini ya? Nggak boleh kayaknya. Ya nggak boleh, ya udah. Ya nanti ini aja, nanti tanya-tanya aja nanti ke dinas. Atau mungkin ada yang komen-komen nanti di bawah. Oh iya betul. Tuh, kemudian ada hama ulat lagi ya. Tadi soalnya saya di sini tuh ada ulatnya loh, sobat. Tadi tiba-tiba ada ulat jalan gitu di kaki saya. Kalau ulat juga banyak ya, Bu?
Kalau ulat tidak begitu sih. Yang sekarang tidak. Kalau dulu kadang besar-besar, tahu-tahu orang kan tidak semua perempuan mau meti kacang itu karena nanti sampai ke sawah dan jerit-jerit. Kalau saya enggak loh Bu. Ini kalau bolong-bolong seperti ini kan juga mungkin ulat ya, mungkin ulat ya. Ulatnya besar-besar. Kalau tadi yang ada di kaki saya itu memang kecil hijau warnanya. Itu bisa di mix ya antara untuk kutu dan untuk ulat. Cuma kita memang ada tabel obat yang bisa dimix dan tidak. Jadi kadang kan kalau orang beli ke saya, Bu ini bisa dicampur tidak? Sebentar Pak, sudah dibeli obat ini, Pak jenengan jangan beli obat itu, terlalu mahal dan itu hanya satu jenis. Jadi tidak usah, mending jenengan yang lain aja, ngambil yang lain, misalkan untuk pupuknya juga. Jadi kadang kan petani kepingin beli mahal-mahal, ini dibeli ya. Dikira kalau mahal itu berarti ini ya apa namanya mempan gitu. Jos ya. Luar biasa sekali sahabat tani, ternyata Ibu Endah ini ternyata juga bertindak sebagai apoteker kayaknya. Jadi setiap ada orang yang membeli obat di KPL-nya itu tidak hanya langsung beli ini kasih kadang-kadang kan ada yang seperti itu asal kita jualan dengan asal saja, kita barang kita laku gitu, kita dapat uang gitu. Ternyata beliau tidak, kasihan nanti petaninya, mengedukasi petani juga, dan beliau juga mengantongi tabel apa ini yang harus boleh dicampur, yang nggak boleh dicampur. Itu sangat penting sekali loh Ibu. Ya sahabat tani, jadi sahabat tani kalau misalkan tanaman sahabat tani semua terserang OPT itu jangan langsung panik harus dengan yang ini, yang mahal, yang itu. Ternyata kita perlu tanyakan dulu, bisa ke PPL setempat atau ke KPL-nya, ke penjual obatnya ternyata juga sudah mahir, lebih ahli lagi dari POPT-nya mungkin ya. Jadi Bu Endah ini luar biasa sekali. Saya sangat salut ini, ternyata kepala desa, seorang ibu kepala, kayaknya besok setelah Bapak jadi kepala desa, habis itu Ibu yang nyalon. Tidaklah Mbak. Kalau misalkan ini loh. Saya itu lebih enjoy sebagai petani. Tetap bangga menjadi petani. Petaninya itu utama, tapi sambilannya tuh banyak sekali. Ternyata. Dan ini umurnya berapa sih umur panennya? Kacang hijau sebenarnya 60 hari, 65 itu sudah siap panen. Sudah hitam semuanya. Mulai ini. Dari mulai tanamnya itu langsung sih ya gitu. 65 hari. Ini kan di MT3 ya Ibu ya. Di MT3 seperti biasa, kalau di lahan jenengan kan berarti di MT1, 2 tuh padi. Betul. MT3 kacang hijau iya. Lihat Cikon juga nanti kalau misalkan hujan, kita mantau BMKG juga jadi nanti setiap ada pertemuan kalau muslimatan kan nyambut gitu ya. Nah, biasanya yang disampaikan juga karena mereka kan ibu-ibu petani juga. Ini kemarau kering, monggo sami nandur. Ini kemarau basah, nanti disebar aja. Kalau kemarau basah itu kan banyak air, begitu pakai tugal itu kan jadi kayak cangkir ya, airnya itu genang, akhirnya malah banyak yang busuk seperti itu. Tapi ya tidak semua perkiraan itu pas ya, kadang juga meleset seperti itu. Luar biasa sekali ternyata pengaruhnya seorang Ibu Endah Purwanti terhadap masyarakatnya gitu. Makanya saya tadi sarankan untuk nyalon kepala desa. Waduh. Tapi kasihan Bapak loh. Bapak aja. Okay. Ini juga tidak mencalonkan sih ya, hanya amanah dari masyarakat saja. Alhamdulillah, berarti memang benar-benar pilihan masyarakat ini. Iya, benar-benar alhamdulillah. Pilihan masyarakat. Okay. Selanjutnya saya mau tanya apa lagi ya? Saya bingung. Ini jadi untuk kita kembali ke kacang hijau lagi deh. Kalau sekarang panennya yang tadi kalau dihitung memang sudah lumayan guys, sudah bagus gitu, bisa dibilang panennya bagus. Untuk harganya bagus nggak nih? Kalau yang terakhir kemarin sih dicek 13.000 per kilo. Kalau yang biasanya? Kalau yang lalu-lalu itu apa memang harganya stabil ya? Kalau dulu pernah sampai 15.000 per kilo.
pernah 10.000, tapi alhamdulillah akhir tahun-tahun ini memang agak lumayan juga sih harga kacang hijaunya. Termasuk harga gabah ya Bu? Aduh, harga gabahnya mahal. Kemarin jual berapa ton Bu? Saya dibisikin dong Bu, biar saya bisa hitung hasilnya gitu. Ya harga gabahnya ya sahabat tani sekarang juga sudah mulai bagus, pemerintah kita sudah mulai mendukung ya tentang pasar gitu ya untuk petani kita. Di tingkat petani juga sudah kalau dianalisis kayaknya sudah mulai untung gitu ya. Pernah ngitung-ngitung nggak Bu ini? Oh, ngitung-ngitung juga sih. Cuma memang kalau saya kan lahannya bukan lahan milik sendiri ya. Jadi hitung sewa. Ya dihitung sewa juga. Walaupun nggak sewa, kan lahan keluarga kayaknya. Ini istilahnya maro Pak ya. Maro. Terus ini juga tenaganya juga gitu. Dulu Pak Kades masih bisa. Sekarang sebelum jadi kades sudah sibuk. masih bisa terjun ke sawahnya, masih dibantu Pak Kades. Sekarang beliau sudah fokus dengan kegiatan desanya, jadi sekarang dibebankan apa diamanahkan yo kuasa oleh sang istri gitu. Ya akhirnya saya dengan tenaga kerja ke yang ngurus sawah. Jadi memang yang jadi manajernya gitu ya kalau nggak salah. Jadi manajernya dan terbukti setelah dimanajeri oleh beliau ternyata berhasil ini. Ya, itu juga karena belajar dengan Pak Kades. Kalau tidak berguru dengan beliau ya belum bisa seperti sekarang ini. Ini kalau tadi dihitung-hitung nih, kalau kacang hijau sama padi kira-kira untungnya banyak kan mana? Kalau kacang hijau kan kita tidak olah tanah ya. Jadi kalau misalkan tanam langsung bisa panen mungkin pada milih kacang hijau ya. Ya. Tapi kalau rata-rata di daerah di desa ini memang tanam kacang hijau semua ya Bu ya? Tidak semuanya. Ternyata manajer yang handal ini ya, seorang Ibu Endah Purwanti dengan kegiatannya setiap harinya yang ngakunya cuma sebagai petani tulen. Tapi ternyata sampingannya berderet-deret, saya sampai minder loh di sini. Dan luar biasa sekali, kita berikan aplaus sih, saya berikan aplaus untuk kalau bisa standing aplaus nih kalau biasa saja sebenarnya Mbak. Biasa saja. Seperti ibu-ibu yang lain juga. Seperti ibu-ibu yang lain juga, emak-emak yang rempong di dapur ternyata, betul. Tapi sampah yang ada di dapur ternyata dicimitin gitu, dijadikan sebuah pupuk gitu ternyata. Jadi maggot juga. Itu kan juga pakannya pakai sampah dapur juga magotnya. Iya, magotnya itu dibiarkan mati malah ya. Kadang jalan-jalan juga sih sampai anak-anak itu menjuluki saya, itu anaknya Umi banyak itu jalan-jalan sendiri. Gitu. Sampai segitunya karena mungkin mereka nyari tempat untuk kalau menjadi pupa ya, pupa itu mau menjadi lalatnya itu kan memang harus keluar dari bak ini sampahnya memang harus turun terus nanti menjadi lalat seperti itu. Nah, itu sekilas tentang maggot. Mungkin kapan-kapan kita ngobrol lagi ya karena ini kan waktunya terbatas. Kalau di sini kita lebih fokus ke kacang hijau gitu. Kapan-kapan saya pengen tahu juga, mungkin boleh main ke rumahnya beliau. Boleh. Saya pengen lihat ada apa aja, ada jakaba, ada tadi putranya yang jalan-jalan sendiri gitu. Terus ada juga ember tumpuknya gitu. Berantakan. Dapurnya berantakan. Menghasilkan ternyata. Dan beliau, saya salutnya lagi juga, beliau itu sangat update gitu. Walaupun seorang petani perempuan, wanita tani, tetapi sangat update tentang informasi atau teknologi informasi, betul? Alhamdulillah, sinambi masak. Ternyata sinambi masak sambil ini ya searching apa aja yang. Jadi memang suka dengan channel-channel pertanian, termasuk panggung penyuluhan juga. Ya, juga sambil masak, kadang memang sambil nyetrika. Jadi kita tidak hanya sekedar bekerja, tapi juga sambil belajar. Habis itu coba sih tak praktekkan begitu. Kayak kemarin sebenarnya pas MT2 kemarin saya nyoba menggunakan dapok persemian dapok. Itu memang belajar dari YouTube juga seperti itu. Tapi kan waktu itu sistemnya pakai mesin tanamnya pakai mesin ya. Coba sih kalau misalkan ditanam pakai tangan bisa enggak seperti itu. Sebenarnya awalnya hanya coba-coba aja, uji coba. Uji coba waktu itu bulan puasa kemarin saya tanam pakai sistem dapok,
mengundang BPP Pertanian juga. Waktu itu memang belum ada lahan yang ditanami, kita baru nyoba itu. Tapi ternyata setelah melihat kok bagus ya. Nah, akhirnya kita depan rumah itu halamannya sebenarnya luas enggak. Cuma kan karena halamannya berbarengan dengan punya adik, jadinya hanya pakai yang halaman punya sendiri enggak. Jadi isinya hanya 4 guludan ya, 4 guludan. Jadi kita belajar dari situ. Terus 1 minggu dari persemian kita angkat karena alhamdulillah garap sawahnya itu sekitar 500-600 ubin. Nah, saya tidak pakai persemaian di sawah. Jadi seminggu sudah kelihatan itu tumbuh karena pakai arang sekam juga. Jadi akarnya itu sudah saling bersambungan. Kita gulung, kita bawa ke sawah, biarkan di sawah. Jadi sistem dapoknya maksudnya di dapok dulu selama 1 minggu. Sekitar Habis 1 minggu. Tetap dipindah di persemaian juga di sawah. Dipindah di lahan yang sudah siap tanam. Oh, langsung ditanam? Bukan, kita masih nunggu karena itu masih terlalu kecil. Iya, sama aja dipindah ke lahan persemaian juga kan. Iya, tapi sudah istilahnya orang Jawa itu apa ya? Dilempar-lempar itu apa namanya, ditempahakan. Ditempahakan itu sudah. Jadi kita nunggu nanti seminggu di dapok di rumah, nanti seminggu di sawah. Jadi 15 hari kita tanam. 15 hari tanam, termasuk usia muda juga itu ya. Betul, tapi memang itu kalau musim kemarau kemarin alhamdulillah berhasil karena jarang keong. Nah, kalau musim hujan besok, nah ini yang jadi tantangan saya ke depan, mencoba di MT1 yang banyak tetap keongnya. Belajar dari ini ya. Tetap penelitian loh setiap hari. Ini sebenarnya sudah bisa dikasih ini profesor gitu. Waduh. Tiap hari penelitian gitu. Ya itu tadi sekilas info, tetapi sangat penting bagi kami gitu, bagi sahabat tani juga mungkin, karena ternyata beliau mencoba sistem dapok tapi juga nantinya di persemaian di sawah juga. Saya tadi pikirnya pertama sistem dapok tak kira mau tanam pakai transplanter. Enggak. Jadi pakai manual. Kalau transplanternya sendiri untuk Desa Murtirejo sudah ada belum? Belum ada. Nah, itu perlu diajukan. Waduh. Tapi saya yakin juga pemerintah kita akan mendukung petani-petani seperti itu. Kurang tahu besok ya. Ini nyoba yang seperti itu. Jadi kita kemarin alhamdulillah dari semai, terus ndaut. Kita kan tidak ndaut ya, hanya menggulung. Terus nempahakan di sawah. Alhamdulillah 500-600 upin bisa saya kerjakan sendiri. Jadi itu waktu dipindah ke lahan di sawahnya itu masih dalam keadaan seperti yang di dapok itu ya? Iya. Karena itu kan persemaiannya bawahnya pakai mulsa, terus atasnya kita kasih tanah campur dengan arang sekam, baru kita tebari bibit ya padi yang rapat sekali, terus kita tutup dengan gelaran. Jadi kita nyiramnya itu di atas gelaran. Jadi nanti 3 hari kita buka, 1 minggu kita potong, kita gulung, kita lempar ke sawah. Itu sudah dibagi-bagi di sawahnya masing-masing seperti itu. Itu sampai sekarang masih seperti itu? Kemarin alhamdulillah semua lahan sawah saya menggunakan cara seperti itu. Kemarin sempat bilang juga, Bu Lurah itu nanam padi jenis apa sih, begitu orang-orang. Karena di sini kan dekat jalan juga ya, jadi banyaknya juga yang ini cemuit dibilangnya itu, cemuit itu sangat kecil. Apa ya bisa tumbuh seperti itu? Apa ya bisa tumbuh seperti itu? Tapi begitu, alhamdulillah kemarin panen, mereka jadi tahu ternyata bisa ya, ternyata bisa juga ya nyemai itu di karangan. Apalagi kalau musim hujan besok ya, hampir petani itu semai 2-3 kali karena gagal kerendam air. Mungkin dengan cara seperti ini bisa menjadi alternatif ke depan para petani. Jadi nanti kalau sudah ya tidak 1 minggu lah, mungkin 10 hari ya sudah agak tinggi, nanti kira-kira udah kokoh gitu ya. Nanti kita pindah ke sawah. Kita pindah ke sawah, dilempar aja di sawah-sawah yang sudah siap tanam. Dan ini kelebihannya ya, karena
benih muda itu anakannya banyak. Nah, kalau anakannya banyak, terus pupuknya kita juga sedikit-sedikit sudah cukup. Jadi mengurangi petani yang sekarang berkeluh kesah dengan jatah pupuk ya. Kalau pupuknya banyak, alokasinya sedikit. Iya. Di mana-mana itu bilang pupuk langka, pupuk mahal. Pupuk banyak di kios banyak. Gitu, betul. Banyak, cuma memang alokasi untuk petani itu yang dikurangi seperti itu. Sudahlah, kita jangan ngomong pupuk. Iya, sensitif ya. Gitu sahabat ini. Ya makanya kalau kita biar tidak risau galau dengan pupuk kimia, ayolah kita ke pupuk organik seperti beliau yang ada di sebelah saya, termasuk pelopor ini kalau saya bilang, karena tadi juga ternyata menerapkan berbagai teknologi baru, update juga ternyata update-nya dari YouTube loh. Itu kita semua bisa loh. Ya, kita semua bisa gitu. Kalau hanya untuk searching di YouTube terus kita terapkan, belajar, tapi kan tidak langsung berhasil ya. Biasanya itu pasti ada uji coba atau apa ya, jangan menyerah seperti beliau yang mungkin beliau tidak hanya beliau saja, tetapi ada beberapa yang sefrekuensi gitu. Terus mungkin termasuk Pak Lurahnya juga. Ini kapan-kapan saya juga mau podcast Pak Lurahnya deh, boleh ya? Pak Kadesnya deh gitu. Karena luar biasa sekali. Dan sahabat tani, tadi kita sudah fokus ke kacang hijau, tapi ternyata ada beberapa teknologi informasi yang perlu beliau sampaikan. Jadi kita sempil-sempilkan ya, kapan-kapan juga kita mau fokus mungkin tanya tentang persemaian dapok itu. Insya Allah. Tapi kalau sekarang karena sudah lumayan panas ini, saya di tengah sawah gitu. Sudah tambah hitam ini ya. Ya betul sekali, karena tapi nggak apa-apa, saya setiap harinya juga di sawah, Ibu. Saya juga petani gitu. Dan terima kasih untuk sahabat tani yang sudah menyimak dari awal sampai tadi ini. Kayaknya juga cukup lama kita ngobrol dengan beliau. Mungkin ada satu pesan atau motivasi atau kata-kata mutiara atau apa, monggo bisa disampaikan ke sahabat tani kita. Alhamdulillah ya, untuk para petani Indonesia tetap semangat untuk terus bertani, karena panjenengan semua adalah pahlawan pangan. Tanpa panjenengan kita semuanya tidak bisa makan. Ya. Terus petani itu satu profesi yang banyak pahalanya. Kita tanam, siapapun yang makan kita mendapatkan pahala, meskipun itu hama-hama yang makan. Kita sudah memproduksi oksigen, jadi tetap semangat. Saya jadi petani tidak hina, tidak merasa diremehkan juga, tapi saya bangga menjadi petani. Bangga, terima kasih. Tetap semangat untuk menjadi petani Indonesia. Tetap semangat untuk menjadi petani Indonesia. Pesan dari beliau. Dan sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuniati, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bu Kades. Sama-sama Mbak Yuni.